Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tanggal 15 Juli 2021. Semoga adik-adik kelas 6 sehat selalu. Kita akan melanjutkan pembelajaran ketiga. Tema 1 dibuka pada halaman 19. Halaman 19 dibuka dulu. Pembelajaran 3 ya. Oh ini sih. Nah ini. Ya. Pembelajaran 3 halaman 19. Nah, ini IPA dan KD 3.1 dan 4.1. Tumbuhan dengan perkembangbiakan vegetatif. Ya. Jadi setelah kemarin pada pembelajaran yang generatif mana ya? Kedua. Pertama. Oh, ini perkembangbiakan generatif. Sekarang pada halaman ini. Halaman ke-7 itu kan perkembangbiakan generatif. Nah, sekarang pada pembelajaran 3 kita akan mengenal tentang perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, ini ada teksnya di sini. Selain berkembang biak dengan cara generatif, beberapa jenis tumbuhan juga berkembang biak dengan cara vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah cara berkembang biak makhluk hidup atau tanaman tanpa melalui proses perkawinan. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan cara vegetatif adalah wortel, pisang, nanas, dan tebu. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan terbagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Cari saja ya. Dalam? Iya, nggak apa-apa. Nonton PGRI ya. Udah laptop yang jenengan sih? Gawe Free, ya nyawan lagi gawe. gawe ya. Iya, ya emang kok sambil aja. Iya tuh aku tengah sangganya nang HP di situ apa? Iya, ya nang HP. Iya. Iya memang dan londok iya. Iya. Iya wajar. Iya, yang dapur. Nah, yang pertama karena ini sedang banyak yang memakai. Yang pertama ya kita baca dulu saja. Oh, sudah bisa. Perkembangbiakan vegetatif alami. Perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa perkawinan yang dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri tanpa bantuan manusia. Macam-macam perkembangbiakan vegetatif adalah sebagai berikut. Umbil lapis. Umbil lapis itu contohnya brambang, bawang merah. Ya, bukan bawang. Kalau bawang kan bawang putih, ini bawang merah. Brambang. Umbil lapis adalah bagian dari pelepah daun yang bentuknya berlapis-lapis dan berfungsi sebagai cadangan makanan. Di bagian tengah terdapat tunas bakal tumbuhan baru yang disebut siung. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbil lapis adalah bawang merah, bawang bombay, bawang putih, bunga bakung, dan bunga tulip. Lalu ada umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam ujungnya dan ujungnya menggelembung. Umbi batang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, terutama zat tepung. Pada umbi terdapat mata tunas. Mata tunas tersebut apabila dipotong dan ditanam maka akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang adalah ubi jala dan batang. Sinyalnya tidak sampai. Aduh sih harus digeser. Oh, tetap nggak bisa ya. Ya sudah. Lalu ada umbi akar. Akar yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan disebut umbi akar. Ciri-ciri umbi akar sebagai berikut. 1. Umbi tidak berbuku-buku. Umbi tidak mempunyai kuncup dan daun. Umbi tidak mempunyai mata tunas. Contoh tanaman yang berkembang biak dan umbi akar adalah bunga dahlia dan wortel.
Wortel itu aslinya itu akar ya. Kentang itu aslinya batang itu ya. Lalu ada membelah diri. Membelah diri umumnya terjadi pada tumbuhan tingkat rendah, yaitu tumbuhan yang terdiri atas satu sel. Ganggang hijau adalah contoh tumbuhan yang membelah diri. Tuh, ini internetnya sedang bagus sekali. Iya. Bentar ya, dicoba. Moga-moga bisa. Nggak bisa ya. Kemarin lancar, tapi hari ini juga tidak lancar. Mungkin menghadapnya ya dirubah. Kemarin menghadapnya sini. Jatuh. Oh ya benar. Salah menghadap. Oh iya. Bisa. Apa tadi ya? Begini. Nah, umbi lapis, umbi batang, umbi akar. Di kelas 1 ini. Ada yang membelah diri, yaitu ganggang hijau. Cari ya, ganggang hijau. Seperti apa? Pernah kalian melihat ganggang hijau? Nah ini. Ini ganggang hijau ya. Ini membelah diri ini. Alga hijau, ganggang merah, ganggang hijau. Lalu coba kita lihat perkembangbiakan YouTube Youn malah perkembangbiakan alami. Nah, perkembangbiakan vegetatif bawang merah. Nah ini ya malah ada animasinya, cukup gampang ya. Proses pertumbuhan pada umbi lapis. Ini bukan pohonnya. Nah ini berambang ya, bawang merah. Bagian dari pelepah daun yang berlapis-lapis. Lama sekali ini, percepat saja. Satu dulu. Disiram akan tumbuh. Ini muncul akar. Setelah muncul akar ada ini daun, tunas daun kecil ini. Terus tumbuh. Ya, begitu ya kiranya pertumbuhan bawang merah. Kalau perkembangbiakannya di sini tidak adanya cara menanam bawang. Gampang loh aslinya menanam bawang itu. Kamu ambil bawang merah 1, kubur ya dangkal, jangan sampai terlalu dalam. Nanti cepat tumbuhnya itu kalau bawang merah. Kalau di SMP biasanya itu menanamnya itu yang dari biji apa ya? Biasanya di atas kapas atau baru lupa udah 10 tahun yang lalu, enggak ding 12 tahun yang lalu. Pokoknya ada menanam. Kalau di SD sudah beda kurikulum, jadi menanamnya sudah beda. Kita kembali ke materi. Lalu kita ke halaman 20 ya. Spora. Tumbuhan yang berkembang biak dengan spora antara lain tumbuhan paku, jamur, dan ganggang.
spora jamur. Kok nggak ada sih? Masih pakai bahasa Inggris. Bukan. Mushroom spore. Nah, ini. Ini cara jamur berkembang biak, pakainya spora. Spora dibentuk dan tersimpan dalam kotak spora yang disebut sporangium. Pada jamur, sporangium terletak pada ujung hifa yang menggembung. Tulisannya nggak jelas. Hifa adalah benang-benang yang menyusun tubuh jamur. Setelah hifa akan tumbuh berbentuk cabang-cabang yang disebut rhizoid. Nah, ini sporanya ini sedang lama sekali. Nah, ini. Kan terbawa angin. Kecil-kecil sekali itu. Nah, itu. Ini pohon jamurnya ini. Nggak bisa ditunjuk ya. Pakai ini. Ya. Ini jamurnya. Nah, ini spora-sporanya. Pada ganggang, sporangium terdapat pada tumbuh ganggang itu sendiri. Setiap spora dilengkapi bulu cambuk atau bulu getar yang berguna sebagai alat getar pada air. Spora pada ganggang disebut zoospora. Banyak ya. Nah, itu cara jamur berkembang biak. Jadi kalau perkembangbiakan vegetatif itu beda dengan generatif. Kalau generatif itu kan perkawinan antara benang sari yang jatuh ke putik. Kalau vegetatif itu tidak ada benang sari ataupun putiknya. Ya, itu lalat juga bisa membawa spora-spora tidak sporangium tadi. Ya. Jadi tadi ada sebelum spora ada umbi akar, umbi lapis, umbi batang. Terus membelah diri ya. Ya, membelah diri benar. Lalu sekarang sudah spora, lalu ada akar tinggal atau rizoma. Ya. Akar tinggal atau rizoma merupakan batang yang tertanam dan tumbuh di dalam tanah. Batang tersebut tumbuh secara mendatar dan tampak seperti akar. Ciri-ciri akar tinggal sebagai berikut. Bentuknya mirip akar tetapi berbuku-buku seperti batang dan ujungnya terdapat kuncup. Pada setiap buku terdapat semacam daun yang berubah menjadi sisik. Pada setiap ketiak sisik terdapat tunas. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tinggal adalah jahe, lengkuas, temulawak, kunyit, dan jahe. Jahe paham ya jahe? Jahe. Mantap. Melambat lagi. Ayo. Jahe, gambar jahe, nggak pernah lihat jahe ke dapur, minta ibunya jahe seperti apapun. Jangan beli jahe yang sasetan, sudah beda bentuk. Nah, ini ya. Ini akar tinggal atau rizoma. Lalu ada geragih. Geragih adalah batang yang tumbuh di atas tanah atau di dalam tanah. Pada ruas-ruas batang ini terdapat akar yang akan tumbuh menjadi tunas baru. Tunas-tunas baru yang terbentuk akan tumbuh menjadi tumbuhan baru yang tidak tergantung pada induknya. Geragih dapat tumbuh di atas tanah maupun di dalam tanah. Geragih yang tumbuh di atas tanah terdapat pada tumbuhan semanggi, stroberi, dan pegagan. Geragih yang tumbuh di dalam tanah terdapat pada tumbuhan rumput tebing. Kita lihat. Ini semanggi, stroberi. Stroberi gampang ya. Pernah makan stroberi?
Masa nggak pernah? Ya, semanggi. Lalu ada rumput teki, suket teki, rumput teki. Seperti lagu ya. Suket teki. Nah, motor apa? Tunas selanjutnya tunas adalah kuncup yang tumbuh pada ujung batang atau ketiak daun pohon pisang, umumnya diperbanyak dengan menanam tunasnya yang masih muda. Tunas pohon pisang tumbuh berdekatan dengan pohon induk dan membentuk rumpun. Tunas-tunas itu berasal dari pohon induk. Disebut berkembang biak dengan tunas apabila tunas itu tumbuh menjadi tanaman baru. Jarak tunas-tunas baru berdekatan dengan induknya sehingga membentuk rumpun pohon pisang. Gak usah dicontohkan di sini ya, gampang lah ya pohon pisang. Lalu ada tunas adventif, dapat ditemukan pada bagian tepi daun atau akar tumbuhan. Tunas adventif adalah tunas yang tumbuh selain pada ujung batang dan ketiak daun. Tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adventif antara lain sukun, kesemek, dan cocor bebek. Biasanya ditanam loh cocor bebek itu. Tanaman ya. Banyak di pot. Nah itu seperti ini. Biasa sering di tanam oleh ibu-ibu sekarang. Lagi rame menghias rumah dengan berbagai pot. Salah satu isinya biasanya ada cocok bebek. Ya, ini tunas adventif. Pada daun tumbuhan cocor bebek, pada tepi daun terdapat tunas yang dapat tumbuh menjadi individu baru jika diletakkan tanah. Jadi kalau kalian ingin menanam cocor bebek, ambil salah satu daun gunting saja, letakkan di atas tanah, tumbuh nanti itu. Beneran? Oh iya. Nah, ini. Lalu lanjut ke halaman 6. Oh ini. Halaman 21, perkembangbiakan vegetatif buatan. Jadi dalam perkembangbiakan tumbuhan, selain ada perkembangbiakan vegetatif yang alami, ada generatif yang normal ya perkawinan, lalu ada vegetatif alami. Sekarang kita akan mempelajari tentang vegetatif buatan. Ya, ini campur tangan manusia kalau di sini. Kalau yang alami bisa tanpa campur tangan manusia. Perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan tumbuhan secara tidak kawin yang sengaja dilakukan dengan bantuan manusia ini ya. Kuncinya di bantuan manusia. Macam-macam perkembangbiakan vegetatif buatan antara lain mencangkok, menempel, ovulasi, menyambung atau mengenten, stek, dan meruntuk. Stek adalah cara mengembangbiakan tanaman dengan menggunakan bagian dari batang tumbuhan tersebut. Bagian tumbuhan dapat berupa batang, vegetatif stek. Ini ya gambarnya. Oh, ada gambar orang. Oh, kok kayak gini sih gambarnya? Ah, ini. Nah, ini ya, ini stek batangnya. Ini. Yang ini bukan itu gitu. Itu mengenten. Ya termasuk stek sih. Mengenten ya. Oh, ini cangkok. Oh, kebalik. Stek itu yang ini. Tercampur gambarnya. Ini loh. Apa sih? Ketela. Oh, kebalik sih. Stek itu yang gampangnya kalau orang menang ketela, pudin. Kalau yang di pohon itu cangkok. Iya, kebalik.
Nah ini ya stek batang, ada 3 stek batang, stek daun, stek akar. Ini ya. Nah, ini pohon ketela ini stek batang. Batang. Kalau kalian ingin mencoba batang pohon ketela, potong saja, tancapkan ke tanah yang ya pokoknya tancapkan ke tanah pasti tumbuh. Tapi kalau kalian ingin menanam supaya apa? Ya mencoba-coba menanam, ingin mendapat ketelanya, ya di dipacul-pacul sedikit tanahnya biar akarnya bisa tumbuh eh, lebih mudah. Kalau terlalu keras nanti akarnya susah tumbuhnya itu nanti. Ya, ini stek batang. Lalu ada stek daun. Stek daun. Nah, ini biasanya kalau untuk ini yang ditanam oleh ibu-ibu. Gimana tuh? Ajangan neket ton korika tume monyo. Lalu ada stek daun. Ini stek daunnya udah ya di tanaman-tanaman. Ini loh yang ini biasanya 6 daunnya doang. Bisa tumbuh itu. Lalu ada stek akar. Ya. Jambu biji pohon sukun, tumbuhan cemara. Coba kita lihat tumbuhan cemara. Ini ya. Itu stek akar. Lalu ada cangkok. Nah, yang tadi kebalik itu. Cangkok. Nah, ini loh, ini namanya cangkok bukan stek, ini cangkok. Mencangkok adalah mengembangbiakan tanaman agar cepat berbuah dan mempunyai sifat-sifat yang sama dengan induknya. Jadi cangkok itu bagusnya jika ada pohon rambutan, ada satu pohon rambutan, kalian ambil buahnya, kupas lalu ambil bijinya, ditanam menjadi pohon rambutan yang lain. Itu sifatnya berbeda dengan induknya. Buahnya tidak mesti manis. Misal pohon induknya manis, lalu ditanam bijinya ternyata menjadi masam. Nah, jika menggunakan teknik cangkok, itu sifat-sifatnya persis dengan induknya. Pohon rambutan yang manis dicangkok, lalu cangkok tadi ditanam, maka sifat buah yang manis tersebut dari induknya akan mengalir atau akan menjadi sifat pohon cangkok tadi. Itu apa namanya? Keuntungan mencangkok. Contoh tanaman yang mudah dicangkok adalah mangga, jeruk, jambu, bunga melati, dan soka. Dan dalam mencangkok itu harus pohon yang mempunyai kambium, ya, atau kulit daun, atau yang bijinya itu dikotil. Ya ini jeruk, mangga, jambu, ya. Pokoknya yang berkambium lah, dan kebanyakan yang dikotil kan. Nih kan ini ada kulitnya ini. Jadi kalau kalian mencangkok padi itu nggak bisa, mencangkok rumput ya nggak bisa, mencangkok apa? Ya contohnya yang padi itu tadi nggak bisa, karena tidak ada kambium di padi. Lalu kita ke halaman kedua. Oh itu yang geser. Bukan. Nah ini halaman 22. Ini ada tutorial gambar mencangkok. Ini gambar kalau di sini kita selfie. Cara mencangkok. Yang 1 menit kelamaan. Oh, bukan pencarian ini mana? Oh, filter.
under 4 menit. Nah ini aja. Nah, kita cepatkan. Oh, bukan, ini kualitas 1,5. Nah ini pohon. Nah nggak usah apa itu menjangkau. Keuntungan menjangkau. Nah ini ada salah satu cabang pohon. Jadi cabang ya, bukan batang utamanya, tapi cabang. Ya kan batang utama ini. Nah, kalau di sampingnya cabang. Nah ini dikupas menggunakan cutter. Hati-hati kalau kalian mencobanya. Ranting ya, cabang pohon bukan pohon utama. 3-5 cm itu tergantung diameter itunya, apa? Diameter rantingnya. Kalau rantingnya itu sebesar ini ya 3-5 cm ya kecilan. Jadi disesuaikan. Cuma ini rantingnya kecil jadi 3-5 cm segini. Berarti rantingnya kira-kira itu seginian, segini atau seginilah. Paling besarnya segini. Karena kalau terlalu kecil juga nggak bagus untuk pertumbuhan akar. Kalau terlalu besar, mubah. Ya. Lanjut ya. Ini apa ini? Nggak full screen. Nah, lanjut ya. Kemudian, nah itu tadi. Nah, ini di selimuti ya. Boleh bukan plastik apa atau apa namanya? Serabut kelapa juga bisa. Nah, setelah selesai dicabut, ditanam. Lalu ada tempel okulasi. Okulasi seperti apa? Kita lihat saja biar lebih paham. Panjang-panjang ya. Nah, ini teknik okulasi ya, tanaman jeruk. Tempel okulasi adalah pembudidayaan tanaman dengan cara menempel tunas pada batang tanaman sejenis yang akan diinduk. Ya. Kusnan teknik ini Balit Cestro. Mantap sekali namanya. Tempel okulasi bertujuan menggabungkan dua tumbuhan beda sifatnya. Batang yang ditempeli merupakan tumbuhan yang buahnya manis dan lebat, tumbuhan yang punya akar dan batang kuat. Sedangkan tunas diambil dari tumbuhan yang buahnya manis dan lebat. Contoh tumbuhan yang diokulasi adalah belimbing, mangga, dan alpukat. Okulasi lama ini. Internetnya. Ini ya okulasi ya. Nempel. Jadi ini okulasi. Jadi batangnya itu akarnya kuat. Kalau yang ditempel itu yang buahnya manis. Lalu ada menyambung atau mengenten adalah menggabungkan batang bawah dan batang atas dua tanaman yang sejenis. Tujuan menyambung adalah menggabungkan sifat unggul sehingga diperoleh satu tanaman yang memiliki sifat-sifat yang paling unggul ya. Ada dua tanaman mangga. Tanaman mangga pertama berakar kuat tetapi buahnya asam, sedangkan tanaman mangga kedua berakar lemah tapi buahnya sangat manis. Untuk memperoleh mangga yang berakar kuat dan berbuah manis, batang bawah dari tanaman mangga berakar kuat disambung. Lalu ada runduk, jenis tanaman yang dapat dikembangkan dengan cara runduk sangat sedikit. Jenis tumbuhan ini mempunyai batang yang panjang dan lentur seperti melati, alamanda, apel, dan mawar pagar. Cara batang tanaman dikerat sedikit kemudian dilengkungkan atau dirundukkan ke tanah. Batang yang dikerat kemudian ditimbun dengan tanah.
ya. Mawar pagar. Ini ya batangnya itu bisa dilengkungkan. Nah ini batangnya itu dilengkungkan ke tanah, nanti batangnya itu kan tumbuh akar, nah dipotong, nah itu tumbuh itu. Nah ini ayo berlatih halaman 22. Apa yang dimaksud dengan perkembangan vegetatif? Apa tadi? Dibalik perkembangbiakan yang apa? Apa yo? Berbeda dengan generatif. Kalau generatif dengan perkawinan, kalau vegetatif buka lagi. Lalu kita ke halaman 23. Ini apa perbedaan perkembangbiakan vegetatif alami dengan vegetatif buatan? Kuncinya di bantuan manusia. Mana yang bantuan manusia? Alami atau buatan? Nah, kamu cari tahu lagi. Sebutkan macam-macam perkembangbiakan vegetatif alami. Ada spora umbi, batang umbi, akar umbi, lapis, membelah diri, apalagi? Sebutkan macam-macam perkembangbiakan vegetatif buatan. Ada cangkok, setek, ada apa? Cangkok, setek, penganten. Cari lagi ya. Lalu ada bagaimana proses perkembangbiakan tanaman dengan cara mencangkok. Kamu jelaskan tadi. Pertama memilih pohon, lalu dipotong, bukan dipotong apa ya, ambil kambiumnya sedikit sepanjang 3 atau 5 cm ya, dan seterusnya. Ini ada cara menyetek tanaman. Nah ini 1-10 seharusnya ini dipraktekkan, cuma nggak usah saja ya, karena cukup rumit. Harusnya ini di sini nih. Biasanya itu di sekolahan menyetek pohon-pohon di sekitar. Nanti disediakan pohon jambu biasanya. Tapi enggak usah lah. Mungkin ini untuk dijadikan ujian praktek. Bisa sih ujian praktek IPA ini menyetek. Tapi harus hati-hati ya. Oh, kebalik lagi, mencangkok. Iya, kalau dulu Pak Guru itu mencangkok pohon apa ya di sekolahan itu. Kalau menyetek enggak, ujian prakteknya itu bukan menyetek, mencangkok. Ini menyetek ding. Kebolak-balik. Aduh. Bolak-balik. Menyetek kok malah mencangkok. Nah, sekarang ini ada pendalaman materi bahasa Indonesia KDR 3.1 dan 4.1. Bacaannya Taman Hutan Raya. Dibaca ya. Taman Yuk Bersama-sama Hutan Raya Tahura adalah sebuah kawasan pelestarian alam yang bertujuan untuk tempat mengoleksi tumbuhan atau satwa. Taman Hutan Raya Bogor di mana? Nah, seperti inilah. Sambil melihat video ya. Taman Hutan Raya. Oh, sudah 35 menit ya. Cukup lama. Nah, ini ada Sultan Syarif Hasim. Nah, saya yang berkisahkan. Ya, Tahura biasanya terletak tidak jauh dari perkotaan atau terletak di dekat pemukiman yang mudah diakses. Ekosistem Tahura ada yang alami dan ada yang pula yang buatan. Banyak manfaat yang diberikan dengan adanya Tahura atau Taman Hutan Raya, yaitu sebagai tempat pelestarian bagi flora dan fauna.
sebagai tempat berkumpulnya manusia untuk mengenal dan menikmati alam, sebagai penyuplai oksigen di suatu wilayah. Ingat, dalam proses fotosintesis, hasil dari fotosintesis tumbuhan itu menghasilkan oksigen. Maka jika ada banyak tumbuhan, oksigen juga akan banyak. Tahura dapat mendaur ulang karbon melalui lebatnya pepohonan di kawasan tersebut. Ditinjau dari hidrologi, taman hutan raya dapat menjadi bagian dari siklus air sebagai penyimpan cadangan air tanah, membantu tata kelola air dan pelestarian sumber mata air. Ya, jadi memang kalau pohonnya sedikit itu berpotensi banjir, terutama di daerah gunung itu bisa banjir, tanah longsor karena tidak ada tumbuhan. Taman hutan malah di restoran gimana? Pepohonan di Tahura berfungsi sebagai pelindung dan dari pancaran sinar matahari dan penahan angin. Pohon dapat meredam kebisingan dengan cara mengabsorpsi atau menyerap gelombang suara oleh daun, cabang, dan ranting. Jenis tumbuhan paling efektif untuk meredam suara ialah tumbuhan dengan daun lebat dan rindang strata yang cukup rapat serta tinggi. Nah, ini yang modern ini berwisatanya. Kalau dulu itu taman hutan raya itu cuma hutan-hutan saja. Bagus ini kalau bisa diwisata itu di. Ya, lalu kita ke halaman itu. Banyak ya, lihat pohon-pohonnya banyak itu di situ. Kita ke halaman selanjutnya di halaman. Kok nggak ada fotonya? Oh, belum difoto ya? Ya, berarti kalian buka sendiri ya di halaman 26 ya. Atas sendiri itu, Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Tidak mengherankan jika bangsa Indonesia merupakan bangsa multikultural dengan banyak kebudayaan, suku, dan oh iya, halaman 24. Salah buka. Oh iya. Oh iya. Ini di atas sendiri, mari berlatih. Apa yang disebut dengan Tahura? Tahura adalah taman hutan raya, bukan rakyat ya. Sebutkan manfaat adanya Tahura. Mengabsorpsi suara bising. Jadi apa? Apalagi mencegah tanah longsor ya. Untuk apa? Perlindungan bagi flora dan fauna. Nah, bisa dilihat di video itu, taman hutan raya. Apa fungsi Tahura berdasarkan fungsi ekologi? Bagaimana cara pohon dapat mengurangi kebisingan? Jelaskan manfaat Tahura dari segi hidrologi. Ada di bacaan tadi, baca ulang, kerjakan ya. Lalu ada, kita lihat di sini latihan pembelajaran 3. Seperti kemarin kalian kerjakan, lalu difoto ya, difoto. Lalu kirimkan pada link atau tautan yang seperti kemarin ya. Satu foto saja ya. Berarti latihan pembelajaran 3 sampai di yang isian ini pada halaman 25 atas. Ya, sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Tadi kita telah mempelajari tentang perkembangbiakan tanaman ya, vegetatif alami. Vegetatif ada 2, vegetatif alami dan vegetatif buatan. Kata kuncinya ada di bantuan manusia, mana yang alami dan mana yang buatan. Contoh vegetatif alami ada umbi akar, umbi batang, umbi lapis, ada membelah diri, spora. Lalu ada perkembangbiakan vegetatif, ada setek, cangkok, menyambung, runduk. Lalu kita juga mempelajari tentang taman hutan raya sebagai tempat pelestarian flora dan fauna, juga bisa menjadi dari sisi ekologi tadi, ada sisi hidrologi juga menjadi penahan ya, agar
airnya tetap berada di tanah. Atau kata gampangnya tata kelola air. Ya. Setelah itu kalian kerjakan ya latihan pembelajaran 3 seluruhnya sampai isian. Nanti akan disediakan link. Dan juga bagi yang belum mengumpulkan, mengupload foto tentang latihan pembelajaran 1 dan 2, segera diupload ya, karena itu untuk nilai kalian, jangan sampai nilainya 0. Karena di kelas 6 nilainya itu juga untuk naik ke SMP. Ya, jangan sampai nilainya 0 ya. Lalu yang belum mengambil LKS, tolong untuk segera mengambil LKS, sekalian mengumpulkan rapor. Kurang 3 anak ya, 3 anak yang belum ke sekolah. Itu saja, sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat bagi adik-adik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.